Bareskrim Polri mengungkap indikasi kecurangan dalam dugaan penipuan dan penggelapan yang dilakukan PT Dana Syariah Indonesia. Polisi juga membuka peluang memeriksa artis Dude Herlino untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Puluhan personel Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri menggeledah kantor pusat PT Dana Syariah Indonesia di kawasan pusat perkantoran SCBD Jakarta Selatan. Penggeledahan dilakukan atas kasus dugaan penipuan dan penggelapan hingga tindak pidana pencucian uang yang dilakukan PT DSI ke para nasabah. DSI diduga menggunakan dana nasabah untuk sejumlah proyek fiktif dengan kerugian mencapai 2,4 triliun rupiah. Proyek fiktif dibuat DSI dengan mencantumkan data nasabah yang sudah ada sebelumnya. Untuk menyelidiki kasus lebih lanjut, polisi akan memeriksa sejumlah pihak yang berkaitan dengan PT DSI termaksud artis Dude Herlino. Dude diketahui pernah menjadi brand ambasador dari PT DSI. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Pol Ade Syafri Simanjuntak mengatakan pemeriksaan seluruh pihak terkait dibutuhkan mengumpulkan alat bukti dan menetapkan tersangka. Selain peluang memeriksa Dude Herlino, penyidik Polri juga sudah memeriksa 18 saksi, mulai dari para pegawai hingga pejabat dan manajemen PT DSI. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya Allah. Oh, betul banget. Inilah video amatir perahu nelayan akan beranjak ke tengah laut Pantai Pancer Puger, Jember, Jawa Timur, digulung ombak besar. Perahu berisi sekitar 8 ABK tersebut langsung terhembas ombak pantai dan karang. Oh, nak. Dulu, Rer. Aduh, tak sambil, Rer. Seluruh isi perahu berhamburan dan bangkai perahu tersebut terbawa arus ke pinggir pantai hingga membuat ABK menyelamatkan diri ke pinggir pantai. Pinggir kok iku, dingkirane cor-coran iku. Sebelumnya di hari yang sama, perahu yang juga akan mencari ikan terhempas ombak pantai yang sama dan 2 ABK terhempas. Beruntung seluruh ABK selamat dan tidak ada korban jiwa. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Kepulan asap hitam masih keluar dan membumbung tinggi di bangunan pabrik karet pengolahan sandal PT Garuda Mas Perkasa di Jalan Komodor Laut Yosudarso, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan. Petugas pemadam kebakaran masih terus melakukan proses pemadaman selama 9 jam. Terlihat puluhan karyawan yang didominasi pekerja wanita menunggu cemas di depan pabrik. Para pekerja mengaku sedih karena tempat bekerja mengais rejeki selama puluhan tahun terbakar. Para pekerja juga mengaku baru kembali dipekerjakan 1 minggu setelah 2 bulan dirumahkan karena banjir Sumatera yang melanda beberapa waktu lalu. Kami udah berapa bulan kami diliburkan sama bahan kami kebanjiran, kebanjiran 2 bulan di rumah, udah siap selesai kebanjiran. Baru seminggu dah baru kerja 1 minggu doang. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Petugas Satres Narkoba Polres Jakarta Barat menggerebek sebuah kamar apartemen yang dijadikan tempat peredaran narkotika jenis baru di kawasan Tamrin, Jakarta. Dari penggerebekan ini, polisi mengamankan 2 orang pelaku sepasang kekasih. Sedikitnya 14 cartridge liquid mengandung cairan kimia tembakau ganja sintetis, 1 buah cangklong, 1 timbangan digital kecil, serta 3 tabung wiping gas juga disita petugas. Diketahui kedua pelaku mendapatkan barang haram tersebut dari bandar yang berada di wilayah Sukabumi, Jawa Barat melalui Instagram. Polres Metro Jakarta Barat telah menangkap 2 orang tersangka di Jalan MH Tamrin, daerah Jakarta Pusat, di salah satu apartemen. Ada 2 orang yang kita amankan dengan barang bukti 16 cartridge yang isi cairan sintetik kanabinoid. Akibat perbuatannya, kedua pelaku terancam hukuman selama 20 tahun penjara.
Dari Jakarta, Miftahul Gani, Ainus melaporkan. Meski sempat berupaya melarikan diri dengan masuk ke rumah warga, sejumlah pengemis dan manusia silver yang biasa melakukan aksinya di perempatan jalan di sejumlah titik di kawasan Sidoarjo berhasil diamankan anggota Satpol PP Sidoarjo. Mereka langsung dinaikkan ke atas truk dan pikap Satpol PP untuk kemudian dibawa ke kantor Satpol PP. Petugas melakukan razia penertiban pengemis manusia silver dan anak jalanan lantaran meningkatnya jumlah laporan dan pengaduan masyarakat terkait arogansi pengemis dan manusia silver yang meresahkan masyarakat pemakai jalan. Mereka mulai berani memaksa pemakai jalan untuk memberikan sejumlah uang. Bahkan mereka tidak segan-segan menggedor kaca mobil dan membaretkan mobil jika pemakai jalan tidak memberikan uangnya. Untuk menimbulkan efek jerah, seluruh pengemis, manusia silver dan anak jalanan langsung diserahkan ke Liponsos untuk menjalani pembinaan setelah didata di kantor Satpol PP Sidoarjo. Memang banyak pengaduan dari masyarakat bahwasanya banyak pengemis atau yang meminta-minta atau manusia silver itu yang kadang-kadang arogan, sehingga mengganggu pengguna jalan, meminta-minta yang mana memaksa, dan ini membuat masyarakat tidak nyaman. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Tembakan peringatan ke udara meletus saat tim Opsnal Satreskrim Polres Damasraya menyergap seorang spesialis pencurian kendaraan bermotor lintas Sumatera. Pelaku sebelumnya berupaya kabur saat mengetahui petugas hendak meringkusnya. Pelaku pun tak berkutik usai tangannya diborgol. Dirinya mengaku telah beraksi di 3 lokasi berbeda. Untuk menghilangkan jejak, sepeda motor hasil curian tersebut langsung dijual ke luar wilayah Sumatera Barat dengan harga murah. Kami menelusuri arah pelarian pelaku. Pelaku alhamdulillah dapat kita dapatkan di Tanjung Lolo. Dalam waktu lebih kurang dari 2 jam pelaku dapat kita lumpuhkan. Ini pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan pidana di atas 5 tahun pidana penjara. Para polisi masih melakukan pengembangan untuk mengungkap adanya keterlibatan pelaku lainnya. Dari Damasraya, Sumatera Barat, Budi Sunanda, iNews melaporkan.